Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah sampai di puncak gunung yang rusak, Xiao akhirnya bertarung dengan kera Tongbi. Saat ini kera itu kesal karena Xiao sudah menahan 2 serangan darinya. Bahkan Huang berhasil membuatnya meledak dan terbang keluar. Baru sekarang, semua orang mengerti betapa menakutkannya Huang ini. Banyak orang hanya mendengar tentang ia sebelumnya, tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya bertarung sendiri. Sementara itu, kera Tongbi sudah merasa ketakutan. Ia tak mengira akan menendang sebuah logam besi seperti ini. Lalu kera itu bergegas menuju kereta perang untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Xiao telah mengolah 3 helai energi abadi. Dengan mengangkat tangannya, Xiao mencengkeram kereta perang itu. Kereta perang 5 warna ini melepaskan suara ledakan hingga kera Tongbi menjadi panik. Ia terjatuh dan tergeletak di tanah. Kera ini tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika kera itu menjadi agak ngeri. Kereta perang ini memiliki kekuatan besar, namun itu dihentikan begitu saja. Bahkan Xiao berhasil membuatnya tunduk. Padahal Tuan Lintian sendiri sebelumnya tidak dapat mengoperasikannya dengan baik. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Huang layak menjadi nomor 1 di Immortal Ancient. Ia mampu menyapu semua musuhnya. Kini kera Tongbi mulai ketakutan dengan tatapan Xiao. Ia mulai banyak bicara kalau tuannya akan segera datang jika Xiao terus mengambil tindakan padanya seperti ini. Namun Xiao tidak terlalu peduli. Ia bahkan senang jika Lintian datang langsung ke tempatnya ini. Xiao pun menatap kera Tongbi dan mengatakan bahwa otak monyet adalah obat penyembuhan yang paling hebat. Itu mampu memelihara roh primordial dan memperkuat jiwa. Ketika kalimat itu terdengar, bulu halus kera Tongbi segera berdiri. Pupil emasnya berkontraksi dengan cepat. Yang lain juga mengungkapkan penampilan aneh. Selain menjadi seorang pemuda yang tak tertandingi, Huang juga terkenal sebagai seorang pecinta kuliner. Saat itu kera Tongbi berteriak ketakutan. Ia tidak mau berakhir menjadi hidangan yang lezat. Namun ternyata Xiao mengampuni hidup kera Tongbi. Ia juga ingin menggunakannya sebagai pengemudinya. Kera Tongbi langsung menghela napas. Namun ada kemarahan yang meluap di hatinya. Kini ia akan diperbudak oleh ahli dari 3000 provinsi. Di sana Xiao mulai mencari tahu tentang Lintian yang sebenarnya. Ia juga ingin tahu tentang 9 surga dan 10 bumi. Akhirnya dengan nada yang agak dingin, Yuan Tian mulai berbicara. Ia mengatakan kalau 9 surga 10 bumi lebih luas dari imajinasi banyak orang. Itu jauh lebih besar dari 3000 provinsi Dao. Banyak sekali ahli luar biasa di sana. Ada juga keturunan individu yang berumur panjang. Kata-kata ini langsung memicu gelombang besar. Orang-orang di kedai itu seketika terguncang. Bahkan Xiao juga terpana saat mendengar cerita kera Tongbi ini. Ia ingin meninggalkan 3000 provinsi dan melihat langsung semuanya. Xiao ingin memasuki institusi Dewa Surgawi dan naik ke 9 surga yang besar. Xiao sangat tertarik dengan keturunan makhluk yang berumur panjang. Kemudian Xiao bertanya di mana Lintian sekarang. Ia ingin segera bertarung dengan sosok itu. Kera ini mengatakan kalau Lintian sedang berada di tebing hitam sekarang. Jika Xiao mau menunggu, setidaknya ia akan di gunung ini selama 1 hari kemudian. Pasalnya Lintian sedang membuat pengaturan untuk bertarung dengan seseorang. Di tebing hitam sendiri, seorang anak muda sedang memegang tombak hitam di tangannya. Rambutnya berkibar dan matanya menjadi semakin bersinar. Ia menyesuaikan energi vitalnya sendiri, ingin mencapai kondisi puncaknya. Ini adalah sosok Lintian. Ada pertempuran yang akan ia hadapi hari ini.
Jarang sekali Lin Tian mementingkan pertarungan seperti itu. Ia sedang menyesuaikan tubuhnya agar bisa bertarung dengan optimal. Ada 4 orang pemuda di belakang Lin Tian, 2 wanita dan 2 pria. Salah satu dari mereka menyuruh Lin Tian untuk bergegas. Ia sudah tidak punya waktu lagi. Nyatanya, Lin Tian sedang menunggu datangnya kereta perang miliknya. Ia merasa ada yang tidak beres dengan monyet Tongbi. Lin Tian pun menghasilkan potongan tembaga 5 warna. Ia mengaktifkan kekuatan suci untuk membangun koneksi dengan kereta perangnya. Sayang saat itu Lin Tian sudah kehilangan koneksi dengan kereta itu. Ia menyadari ada seseorang yang telah mengalahkan pelayan monyetnya. Hal ini membuat Lin Tian sangat murka. Kereta perangnya telah ditaklukkan oleh pihak lain. Namun sekarang ia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Lin Tian harus menuju ke punggungan Qilin untuk bertarung dengan Ning Chuan. Nyatanya sosok kuat itu sudah mengatur pertarungannya dengan Raja 6 Mahkota. Ia menggunakan kapal perang ungu milik rekan yang lain untuk pergi ke sana. Sementara itu di Provinsi Hijau di Gunung Hitam Rusak, Xiao menatap kera ilahi Tongbi. Kera ini sudah bercerita kalau Lin Tian akan bertarung dengan Ning Chuan. Semua orang langsung terkejut dengan cerita itu. Pasalnya tidak banyak praktisi yang mengetahuinya. Kemudian Xiao minta kera Tongbi untuk mengantar mereka ke arena pertarungannya. Ia yang melihat bagaimana pertarungan itu akan terjadi. Kera Tongbi yang sudah kalah tidak bisa menolaknya. Ia menjadi kusir kuda untuk Huang dan rombongannya. Walaupun kecil, hukum alam dalam kereta itu dapat menampung banyak orang. Tak berselang lama, kereta perang 5 warna keluar dari kapal. Xiao dan rombongannya tiba di punggungan Gunung Qilin. Ini adalah tempat kelahiran dari 6 Raja Mahkota. Pertempuran menentukan antara Qilin dan Ning Chuan akan terjadi di sana. Ling Er merasakan bahwa pertempuran sengit sebelumnya telah terjadi di sana. Sesaat kemudian gerbang Phantom Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Lofu, dan sekte besar lainnya datang satu demi satu. Mereka ingin membawa Ning Chuan sebagai muridnya. Inilah alasan mengapa Ning Chuan mahir dalam menggunakan banyak seni ekstrim. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak ketakutan. Di Cakrawala, sebuah kapal perang ungu emas keluar dari kapal. Itu membawa aura yang mendominasi. Cahaya ungu meluap, menyebarkan awan dan dengan cepat mendekat. Di kapal perang itu berdiri 5 anak muda yang terlihat sangat tangguh. Masing-masing adalah 3 pria dan 2 wanita. Salah satu dari mereka memiliki rambut ungu keemasan yang bersinar. Yang lain dengan mata vertikal emas di dahinya. Satu dengan tanduk naga dan yang lain dengan tulang giok sedingin es. Salah satu dari mereka adalah Lin Tian. Seseorang berteriak pelan saat melihat wajah pemuda itu. Saat ini hanya Lin Tian yang mulai bergerak. Sedangkan 4 yang lainnya tetap tenang dan tidak menunjukkan niat untuk bertarung. Rambut Lin Tian berserakan, matanya melepaskan cahaya ilahi. Ia segera menatap pihak lain dengan penuh emosi. Pasalnya, Xiao sudah memakai kereta perang miliknya dan menggunakan kera Tongbi sebagai kusirnya. Ini adalah suatu bentuk penghinaan. Ketika Lin Tian mencoba memanggil kereta itu, nyatanya tidak memberikan respon apapun. Wajah Lin Tian langsung menjadi jatuh. Seseorang benar-benar berani memprovokasinya saat ini. Lin Tian menatap Xiao dan mengetahui kalau ia bukanlah praktisi biasa. Tapi Lin Tian tetap menunjukkan dominasinya. Ia meminta pencuri keretanya untuk maju dan mengakui kejahatannya. Xiao yang mendengar perkataan itu tidak terlalu peduli. Ia malah menganggap Lin Tian sedang berbicara dalam mimpinya. Sontak hal itu membuat Lin Tian semakin murka. Lin Tian pun melompat dengan tombak hitam di tangannya. Dengan kecepatan kilat, Lin Tian mengacungkan senjatanya pada Xiao. Semua orang menjadi terkejut.
Tak ada yang mengharapkan pertempuran meletus begitu tiba-tiba. Sementara itu, Xiao membentuk jejak tinju dan menyambut serangan orang itu. Percikan terbang ke segala arah. Suaranya juga memekakan telinga. Keduanya saling memandang dengan sangat serius. Lin Tian kaget saat mengetahui kalau Xiao sudah mengolah energi abadi. Untuk pertama kalinya, Lin Tian merasa sedikit tidak nyaman. Ia menyadari lawannya kali ini cukup tangguh. Xiao sendiri juga merasakan kalau pihak lain tidaklah sederhana. Setelah tatapan singkat itu, tombak hitam dan tinju Xiao kembali bentrok. Listrik hitam meletus di antara keduanya. Dimanapun tombak itu lewat, ruang di sekitarnya akan segera runtuh. Hanya Xiao yang bisa menghentikannya. Qi dan darah Lin Tian mulai bergolak. Ia memperlihatkan ekspresinya yang mulai terkejut. Lawan ini sungguh terlalu kuat, mampu menahannya tanpa memasuki alam dewa surgawi. Namun Xiao tidak puas juga. Ia mengerutkan kening. Xiao sudah berada di alam pengorbanan suci. Jelas sudah setara dengan dewa surgawi. Tapi ia tidak bisa langsung membunuh lawannya ini. Xiao pun menjadi agak kesal. Ia mengoperasikan kekuatan suci tanpa akhir dan terus menyerang ke depan. Lin Tian merasa seolah-olah ruang di antara ibu jari dan jari telunjuknya mulai berdarah. Lawan ini terlalu sulit untuk ia hadapi. Saat ini telapak tangan Lin Tian mulai terbuka. Ia mengencangkan cengkeramannya karena takut itu terungkap. Tiba-tiba sebuah suara bel berdering melalui punggungan Qilin. Kemudian sebuah gunung besar yang megah meledak. Seorang individu bergegas keluar dari sana. Itu adalah Ning Chuan yang memakai pakaian serba putih. Selanjutnya salah satu rekan Lin Tian menyuruhnya untuk melawan Ning Chuan terlebih dahulu. Itu adalah perjanjian yang telah ia buat sebelumnya. Lalu Lin Tian pergi dan menghadapi Ning Chuan secara langsung. Dengan tombak hitam di tangannya, ia dengan keras menikam Ning Chuan. Sementara itu, diagram surgawi muncul di belakang Ning Chuan. Seketika pertempuran hebat meletus di pergunungan itu. Tidak ada pihak yang mau memberikan 1 inci pun. Keduanya bertarung sampai matahari dan bulan mulai kehilangan cahaya. Dengan suara yang keras, Lin Tian berkata, "Teknikku yang berharga bukanlah sesuatu yang bisa dilihat semua orang. Mari kita memasuki medan perang kosong dan menjauh dari orang-orang ini. Di sana kita akan tentukan siapa yang paling kuat." Tombak hitam itu lantas mendorong dan menghancurkan ruang. Di sisi lain, diagram surga yang dihasilkan Ning Chuan juga muncul dalam kehampaan. Bintang-bintang besar berputar satu demi satu. Semuanya merupakan teknik berharga yang paling menakjubkan. Di sana tombak hitam itu terdorong keluar, menyebabkan bintang-bintang besar meledak satu persatu. Selanjutnya keduanya langsung menghilang. Setelah beberapa waktu berlalu, kekosongan meledak dan keduanya muncul kembali. Pada akhirnya semua orang menemukan bahwa seluruh tubuh Lin Tian berlumuran darah. Luka-lukanya juga terlihat tidak ringan. Ning Chuan juga memiliki jejak darah, tetapi tidak ada yang mengetahui apakah itu adalah darah miliknya. Ekspresi Lin Tian langsung jatuh. Ia tidak mengatakan apa-apa dan bergegas ke depan. Ketika Lin Tian melewati Xiao, ia mengambil kesempatan untuk menargetkan serangan kepada Xiao. Seketika Xiao menampilkan metode Dewa Willow dan jejak Kaisar Petir. Xiao menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan mengeluarkan bagian dari tombak hitam. Lin Tian terhuyung dan mengalami batuk darah. Kulitnya juga tampak pucat pasi. Kemudian jari-jari Xiao mengerahkan kekuatannya untuk menjepit lengan Lin Tian. Kedua belah pihak mengoperasikan teknik rahasia dan suara retakan sendi yang jelas bisa terdengar. Lin Tian berjuang, tetapi ekspresinya segera berubah. Kekuatan pihak lain terlalu besar, seolah-olah ia telah dibelenggu oleh rantai Dao abadi. Hal itu membuat lengannya merasa sakit yang luar biasa. Lalu dengan sedikit gerakan lagi, kedua orang ini mulai berpisah.
Tapi saat ini di tangan Xiao ada lengan yang sudah berlumuran darah. Jelas sekali kalau itu dipelintir secara paksa. Sementara itu di langit wajah Lin Tian penuh dengan keringat. Ini disebabkan oleh rasa sakit yang hebat di tangannya. Ia sudah kehilangan lengannya dan menderita luka yang sangat serius. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cedera terbesarnya sejak ia lahir. Di tanah kelahirannya, Lin Tian terkenal sangat arogan. Meskipun ia telah menderita kekalahan, tidak mungkin Lin Tian akan kehilangan lengannya. Semua orang yang melihatnya menjadi terguncang. Setelah mengalahkan banyak dewa surgawi, kini Lin Tian mengalami penderitaan. Baru pertama ini ia bertarung dengan Huang. Lengannya sudah terputus. Lin Tian pun mengeluarkan raungan hebat. Suaranya seperti tangisan naga. Semua orang merasakan darah mereka melonjak hebat. Sana Lin Tian berkata, "Kamu adalah Huang." Xiao pun hanya mengangguk dengan perkataannya. Kemudian ia mengoperasikan tekniknya untuk menampilkan wujud aslinya. Lalu Xiao mengembalikan lengan Lin Tian yang sudah ia potong. Lin Tian langsung meraih lengannya dan wajahnya memerah, menghijau, dan kemudian memutih. Dan saat setelahnya lengan itu kembali tersambung. Pada kenyataannya, bahkan jika Xiao tidak mengembalikan kepadanya, daging Lin Tian bisa tumbuh kembali. Hanya perlu menggunakan sedikit darah esensi bawaannya. Setelah pertarungan tadi, tempat ini segera menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa Xiao mengembalikan lengan itu bukanlah dengan ekspresi atau niat baik, melainkan ia benar-benar tidak peduli dengan pihak lain. Bahkan jika Lin Tian berada di kondisi puncaknya, Xiao masih tanpa rasa takut. Di kereta perang 5 warna, kera ilahi Tongbi dibuat bisu. Di matanya tuannya selalu menang dalam setiap pertempuran. Namun sekarang ia dikalahkan seperti ini. Lin Tian pertama kali kalah di bawah tangan Ling Chuan, dan kemudian lengannya dirobek oleh Huang. Tak berselang lama, wanita bermata biru di kapal perang ungu emas menyuruh Lin Tian untuk kembali. Sosok wanita cantik ini menatap Ling Chuan dan juga Xiao. Di sana ia mengungkapkan ekspresi terkejut karena baru mengetahui ada sosok hebat di 3000 provinsi Dao. Ini adalah suatu hal yang patut untuk diapresiasi. Sementara itu, meskipun Lin Tian tidak mau menerima hasil ini, ia masih kembali ke kapal ungu emas. Alasan pertama adalah karena status wanita itu tidak biasa. Ia sangat kuat dan kata-katanya membawa beban yang berat. Alasan kedua adalah karena Lin Tian sudah tahu bahwa ia memang bukan lawan dari keduanya. Jika ia terus bertarung, Lin Tian bisa sangat menderita. Tidak jauh dari sana, Ning Chuan melihat ke arah Xiao. Baginya ini adalah musuh terbesarnya. Xiao juga melihat ke arah pria berpakaian putih itu. Seluruh tubuhnya naik dan siap menyerang kapan saja. Semua orang bisa merasakan tekanan yang mencekik. Mereka agak takut jika pertarungan Xiao dan Ning Chuan kembali terjadi. Beberapa orang sudah tahu kalau mereka seperti api dan air. Yang satunya mengancam akan menekan keturunan darah orang berdosa, sementara yang satunya lagi telah mencuri cairan kesengsaraan petir pihak lain. Faktanya, Xiao sebelumnya telah melawan Ning Chuan sampai ia terluka parah. Ini adalah sesuatu yang banyak orang telah dengar. Sekarang, kedua belah pihak ini saling berhadapan lagi. Domain tanpa bentuk mulai terlihat, seolah-olah ada percikan api yang berterbangan. Namun tak satu pun dari mereka yang mulai mengambil tindakan. Ini dikarenakan ada kapal perang ungu yang mengangkut 5 ahli hebat. Akhirnya Ning Chuan tidak mau bertarung dengan Xiao saat itu. Ia akan menyelesaikan masalahnya lain kali. Sementara itu Xiao hanya tertawa. Ia tetap tidak mengatakan apa-apa. Ia berbalik ke arah kapal perang ungu emas itu. Di dalam kapal itu, seorang pemuda berambut ungu berkata, keduanya adalah bakat luar biasa. Mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki lembaga Dewa Surgawi. Ini melebihi harapan semua orang.
Mereka awalnya mengira akan ada pertempuran yang sengit dan lama, yang mana para tamu asing akan mengambil tindakan bersama untuk menghadapi Xiao dan Ning Chuan. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Kemudian wanita bermata biru bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah mengalahkan Lin Tian? Jika belum diputuskan, maka salah satu dari kalian tidak bisa memasuki lembaga Dewa Surgawi. Mendengar ucapan itu, Xiao langsung nyolot dan bertanya, manfaat apa yang akan saya terima jika memasuki lembaga Dewa Surgawi itu? Lin Tian yang ada dalam kapal perang juga melotot. Ia kesal melihat kelancangan dari Huang. Lalu dengan suara tenang, wanita bermata biru itu berkata, 9 surga 10 bumi jauh lebih luas daripada 3.000 provinsi. Ada ahli luar biasa dari semua dunia yang berbeda. Selama Anda memasuki institusi Dewa Surgawi, semua ini akan ditampilkan kepada Anda. Tiba-tiba Batu Dewa bertanya lagi, apakah di sana ada anak ayam? Seketika wanita bermata biru itu tertegun. Wajahnya menjadi kaku. Xiao yang mendengarnya juga menjadi sangat terhina. Ia tak menyangka Batu Dewanya akan bertanya secara acak. Bahkan sesuatu yang sangat tidak berguna ia tanyakan juga. Namun tak diduga wanita bermata biru itu tertawa mendengarnya. Ia bahkan menjawab, tentu saja di sana ada anak ayam. Lalu Batu Dewa kembali bertanya, apakah di sana ada wanita yang bisa digunakan untuk menghangatkan tempat tidur Xiao? Seketika Ling Er mencubit pinggang Xiao. Ia tahu hal-hal seperti itu dipelajari dari tuannya. Ling Er juga sudah mendengar kalau Xiao menepuk bokong dari gadis naga. Xiao segera menjadi kaku. Ia tak menduga ada orang yang membocorkan semua perbuatannya. Xiao pun mengutuk Batu Dewa sebagai mulut ember. Sementara itu, di kapal perang emas, wanita bermata biru itu tersenyum sangat manis. Ia akhirnya menerima Ning Chuan dan Xiao untuk naik ke kapalnya. Wanita ini menganggap keduanya sudah memenuhi kualifikasi. Ketika ditanya apakah mereka berdua bersedia untuk ikut, keduanya langsung mengangguk. Lalu Xiao melambaikan tangannya mengirim kera ilahi Tongbi kepada Lin Tian. Namun Xiao menyimpan kereta perang 5 warna sebagai miliknya. Ia tidak peduli dengan perasaan Lin Tian. Kemudian Xiao melingkarkan lengannya di pinggang Ling Er. Ia membawanya ke kapal perang ungu emas itu. Ning Chuan juga naik ke kapal yang sama. Di bawah semua orang sangat terkejut dan iri. Mereka akan menjadi murid seorang guru yang hebat. Setelahnya kapal perang itu pergi ke kejauhan. Itu langsung menghilang dan menembus kehampaan. Berita besar ini langsung menyebar ke semua wilayah. Huang dan Ning Chuan telah dipilih dan mereka akan memasuki institusi Dewa Surgawi. Mungkin mereka akan meninggalkan dunia besar ini. Di dalam kapal perang, Ling Er merasa agak tidak nyaman. Ini dikarenakan kelima ahli asing itu memandangnya dengan serius. Jelas mereka tidak setuju jika Xiao membawa pasangannya. Namun mereka berlima tidak secara tegas menolaknya. Setelah beberapa waktu, mereka bergegas ke provinsi tengah. Di sana kapal itu tiba di depan tebing curam untuk melihat 3 individu tua. Mereka adalah 3 pria parubaya seperti makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Xiao segera terguncang. Sosok-sosok hebat ini benar-benar menakutkan. Kemudian salah satu dari mereka berbicara, apakah kalian berdua bersedia menerimamu sebagai tuan? Xiao hanya terdiam. Pada saat yang sama, tetua ini ternyata mengetahui tentang Xiao. Ia juga sudah tahu tentang Dewa Wilu. Seketika Xiao kembali lagi terkejut. Ternyata orang dari dunia luar sudah mengenal gurunya. Sekarang Xiao semakin percaya diri untuk mengunjungi dunia asing itu. Xiao juga ingin memahami Dewa Wilu melalui orang-orang ini. Lalu tanpa rasa malu, Xiao bertanya, bisakah saya membawa keluarga saya di kapal ini? Ekspresi 3 makhluk tertinggi yang agung itu menjadi aneh.
Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di 9 surga dan 10 bumi, ketika talenta heroik melihat ketiga orang ini, mereka akan langsung menjaga sikapnya. Tapi Xiao terlalu berani. Ia bertanya secara acak. Tentu saja pria parubaya itu menjawab tidak boleh. Ini bukanlah acara jalan-jalan untuk keluarga. Kemudian Xiao bertanya lagi, kemana kita akan pergi? Salah satu pria parubaya itu menjawab, pertama, untuk memahami kontrak aliansi kuno di sebuah kota kuno. Ini adalah ujian untuk kalian berdua. Ketika berhasil melewati ujiannya, maka orang itu dapat memasuki akademi yang tak tertandingi. Mendengar nama kontrak aliansi kuno, mata Xiao langsung melebar. Pasalnya ia sudah mengetahui kontrak itu saat berada di klan surgawi. Xiao pun bertanya di mana letak kota kuno itu. Lalu tetua berjubah abu-abu berkata, di luar 3.000 provinsi, di dalam area terlarang yang tak ada habisnya. Xiao kini tidak merasa tenang. Semua yang telah ia ketahui kini mulai menjalin benang merah. Wilayah terlarang itu terlalu luas, tanpa batas dan tanpa akhir untuk ditemukan. 3.000 provinsi juga cukup besar, tetapi itu hanya kurang dari 1/10 dari wilayah terlarang yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa tempat itu dalam dan tak terukur. Tempat itu adalah teror untuk semua orang. Dari dulu hingga sekarang, para ahli yang berjalan ke depan kebanyakan tidak dapat kembali. Namun begitu, ada juga yang berhasil keluar dari tempat mengerikan itu. Di wilayah terlarang, bukan makhluk hidup yang paling menakutkan, melainkan suatu zat misterius yang tinggal di sana. Misalnya saja, genangan lumpur kuning yang bisa langsung melelehkan seorang master sekte. Setetes titik embun aneh yang dapat mengakhiri kehidupan seorang juga ada di sana. Dari seorang ahli yang sangat kuat, sepotong rumput kering bisa menjadi energi pedang yang luar biasa. 90% master sekte yang masuk mati di bawah jenis materi-materi ini. Mereka tidak mati karena serangan makhluk hidup. Sementara itu, semakin seorang mengetahui situasinya, semakin ia merasa takut. Orang bisa melihat betapa berbahayanya tempat itu. Ada lapisan demi lapisan bahaya, merenggut nyawa para pahlawan di setiap kesempatan. Kemudian Xiao bertanya, senior, bukankah itu terlalu jauh? Kami jelas dikirim ke kematian kami. Saya tahu langit dan bumi ini mungkin akan diliputi api perang, tetapi melakukan hal-hal seperti ini bukanlah membina para ahli, melainkan membuang dan menguras bakat heroik. Di sana tetua ketiga itu tertawa agak dingin dan suram. Wajahnya yang kaku menunjukkan sedikit emosi yang langka. Ia pun berkata, sepertinya kamu sudah tahu sedikit. Memang api perang akan menutupi dunia. Semuanya akan memasuki kekacauan. Itu akan menjadi bencana besar yang tak terbayangkan. Kalian semua tidak mengerti betapa menyedihkannya ketika pertempuran itu pecah. Bahkan sekelompok makhluk yang begitu kuat dari era besar terakhir telah dimusnahkan. Di mata kami, daripada memupuk 10.000 serangga, lebih baik bisa membentuk seekor naga. Jenis pidato ini langsung ke intinya, dengan jelas memberitahu keduanya bahwa yang mereka inginkan adalah ahli yang tak tertandingi. Mereka tidak akan membuat kelompok yang disebut dengan para jenius lagi. Memasuki lembaga Dewa Surgawi pasti akan menjadi proses berdarah. Apapun bisa terjadi. Mereka membutuhkan sosok yang tak tertandingi yang bisa membalikkan situasi pertempuran dengan satu pertarungan. Itu karena orang-orang dari era besar terakhir telah dikalahkan. Jenius kuat yang normal tidak bisa melawan musuh lama sama sekali. Hanya individu yang paling kuat yang bisa bertarung di tempat itu. Dunia ini tidak kekurangan jenius. Apa yang dibutuhkan lembaga Dewa Surgawi adalah variabel yang tidak dapat diprediksi. Makhluk tertinggi yang tidak dapat dinilai melalui cara yang normal. Hal ini juga berlaku bagi para ahli lain yang berasal dari tanah kuno yang berbeda.
9 surga 10 bumi. Pemilihan pahlawan di seluruh tanah kuno ini semuanya sangatlah ketat. Sampai-sampai ada beberapa tempat yang bahkan lebih kejam. Ning Chuan merasa semuanya tidak sepadan. Bisa saja seorang ahli muda akan mati di area terlarang itu. Bahkan yang menjadi andalan bukanlah kekuatan, melainkan keberuntungan. Seorang pria parubaya lantas mengatakan kalau mereka tidak memaksa keduanya untuk mati di wilayah terlarang. Di sana ada jalan setapak yang sangat kuno dan suram. Jalan itu menuju kota di kedalaman wilayah terlarang. Jadi si Hao dan Ning Chuan bisa menggunakan jalan itu menuju kota kuno. Lalu Ning Chuan bertanya lagi, mengapa mereka harus menggunakan jalan ini sebagai ujian? Agar kalian berdua memahami teror dan bahaya macam apa yang akan kalian hadapi di masa depan. Hal-hal di wilayah terlarang akan muncul kembali ketika dunia diselimuti api. Itu adalah jawaban dari pria parubaya yang berdiri di atas tebing. Seketika kata-kata ini membuat Ning Chuan dan Xiao sangat terguncang. Akhirnya para tetua ini bertanya, apakah kalian berdua akan mengambil jalan sulit itu? Xiao dan Ning Chuan ternyata setuju dengan semua persyaratannya. Mereka tidak hanya ikut karena adanya tantangan, tapi juga karena keuntungan yang didapat saat memasuki lembaga Dewa Surgawi. Semua jenis teks kuno, teknik yang paling berharga, bahkan surat dari individu yang berumur panjang ada di lembaga itu. Ada juga gua abadi yang bisa digunakan untuk pengasingan, serta metode kultivasi yang bukan milik era besar ini. Jika beruntung, mereka bisa bertukar petunjuk dengan keturunan dari keabadian sejati. Setelahnya, kelompok itu dibagi menjadi 2, di mana 3 laki-laki akan mengantarkan Ning Chuan, sedangkan 2 perempuan akan mengantarkan Xiao. Ini dikarenakan mereka tahu adanya dendam antara Xiao dan juga Ning Chuan. Kelompok Ning Chuan berangkat dengan kapal ungu emasnya, sedangkan Xiao akan berangkat dengan kapal perang berwarna perak. Xiao yang diantarkan oleh 2 wanita cantik ini merasa besar kepala. Ia mengira kedua wanita ini ingin menghangatkan tempat tidurnya. Seorang wanita yang dikenal sebagai peri es langsung tertawa mendengar ucapan Xiao. Ia tidak terlalu peduli walaupun Xiao mengolah 3 helai energi abadi. Ketika wanita ini ingin mengambil tindakan, 3 tetua langsung menghentikannya. Di atas tebing, ketiga paruh baya itu menghela napasnya. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri tentang kualifikasi memasuki lembaga Dewa Surgawi. Mereka akan melonggarkan persyaratan untuk memasuki lembaga. Seseorang tidak harus memiliki energi abadi di tubuhnya. Beberapa makhluk tertinggi dari masa lalu bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang. Kini mereka akan melayani semua ahli muda. Tidak ada batasan apapun. Selama mereka bisa mencapai kota kuno itu, maka ketiga tetua ini akan menganggapnya lulus. Di kapal perang perak, Ling Er merasa sangat khawatir. Ia tidak ingin Xiao pergi ke jalan yang terlalu berbahaya. Apalagi Ling Er tidak bisa tinggal di sisinya. Hal ini membuat matanya yang besar sepenuhnya merah. Lalu Ling Er bertanya, kemana kamu akan pergi sekarang? Persiapan seperti apa yang akan kamu lakukan? Dengan tegas Xiao menjawab, mempersiapkan pernikahan. Ketika Ling Er mendengar ini, wajahnya langsung menjadi merah. Namun ketika ia memikirkan bagaimana mereka akan berpisah lagi, mata Ling Er menjadi penuh dengan kabut berair. Ia punya perasaan bahwa setelah perpisahan ini tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao hanya bisa menghela napasnya. Segera setelah itu, mereka meninggalkan Provinsi Tengah. Kedua gadis muda itu mengikuti keinginan Xiao melakukan perjalanan beberapa ratus provinsi. Ling Er juga ikut di dalamnya. Setelah sampai di Provinsi Iblis, kapal perak itu segera berhenti. Xiao pun melambaikan tangan dan keluar dari kapal itu bersama Ling Er. Xiao berucap akan bertemu lagi dengan keduanya di lembaga surgawi. Di Provinsi Iblis,
Xiao mengajak Ling Er untuk bertemu dengan kakeknya. Ini adalah pertama kalinya Xiao membawa seseorang wanita muda untuk bertemu dengan kakeknya. Saat ini penampilan Si Zongtian terlihat sekitar 30 atau 40 tahun. Itu semua berkat kultivasi yang ia jalani. Ketika melihat Ling Er, Si Zongtian mengungkapkan senyum dan tertawa terbahak-bahak. Xiao mengatakan kalau Ling Er adalah istrinya. Ia ingin mengenalkannya pada kakeknya ini. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Ling Er bertemu dengan Si Zongtian. Namun wajahnya langsung memerah. Lalu dengan santai, orang tua ini berkata, "Gadis ini sangat baik, dan jika kamu menyukainya, maka kakek secara alami akan mendukungmu." Ling Er sendiri sangat kagum dengan Si Zongtian. Ia sudah banyak mendengar cerita tentang kepahlawanannya dari Kaisar Api. Ketika mengetahui kalau Ling Er adalah putrinya, Si Zongtian langsung tertawa lagi. Kaisar Api pada akhirnya adalah seorang pahlawan di generasinya. Ia adalah seorang individu yang luar biasa. Si Zongtian secara alami pernah bertemu dengan Kaisar Api sebelumnya. Sekarang ia malah bertemu dengan putrinya. Orang tua itu tertawa gembira dan merasa sangat bahagia. Lalu ia menyuruh Xiao menyiapkan daging dewa surgawi dan anggur berkualitas. Mereka akan minum sampai kenyang hari ini. Segera setelahnya, bangau emas di dalam kuali sudah matang. Sayap pipit naga juga selesai dipanggang. Bahkan aroma anggur obat suci juga telah siap. Di sana Xiao menceritakan tentang keputusannya yang akan diambil. Kali ini Xiao akan mengambil jalur kultivasi khusus dan pergi untuk waktu yang lama. Jalan ini juga sulit dan bisa membahayakan nyawanya. Si Zongtian yang mendengarnya hanya bisa menghela napas. Ia tidak bisa mencegah cucunya untuk pergi. Hanya saja ia memikirkan bagaimana perasaan Ling Er nantinya. 2 hari kemudian, Xiao dan Ling Er pergi dari Provinsi Iblis. Ling Er yang tidak bisa mencegah kepergian Xiao meminta dibawa kembali ke hutan Murbei. Ia merasa lebih aman jika berada di tempat itu. Selama dalam perjalanan, Ling Er terus meneteskan air mata. Ia benar-benar tidak mau berpisah dari Xiao. Ling Er takut Xiao mengalami masalah di area terlarang. Tapi keputusan Xiao sudah sangat bulat. Ia ingin meningkatkan kultivasinya lagi dan muncul di perbatasan sunyi. Ketika sudah sampai di hutan Murbei, Ling Er dan Xiao hanya bisa terdiam. Ling Er sangat menyukai hutan Murbei itu karena dirinya merasa sangat nyaman. Ada kenangan, kerinduan, dan juga harapan. Ia sebelumnya telah menunggu seseorang di sana. Tapi orang itu akan pergi lagi dalam waktu yang sangat lama. Ling Er kecewa dan frustasi. Pikirannya menjadi sangat bingung. Ketika mereka bertemu lagi nantinya, itu benar-benar tidak diketahui berapa tahun akan berlalu. Pada saat itu, seluruh dunia sudah berada dalam kekacauan. Api perang akan ada di mana-mana. Akankah mereka bisa bertemu kembali? Dengan suara pelan, Xiao berkata, "Kita pasti akan bertemu lagi." Ia merasakan sedikit perasaan masam di hatinya. Ling Er mengangkat kepalanya. Air matanya jatuh. Tapi ia tersenyum dan berkata, "Kamu memang harus pergi." Disitulah Xiao merasa sangat berat untuk berpisah. Untuk melangkah pergi, kakinya terasa sangatlah berat. Karena kerisauan yang ia rasakan, Xiao ingin membawa pergi Ling Er bersamanya. Namun Ling Er menolak permintaan Xiao. Ia tidak ingin menjadi beban untuk orang yang ia sayangi. Bahkan Xiao saja akan kesulitan melindungi dirinya. Pasalnya area terlarang adalah tempat yang paling berbahaya. Kemudian mereka berdua berjalan melalui hutan Murbei api bersama-sama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum pergi, Xiao baru berucap, "Jaga dirimu baik-baik. Aku akan kembali." Ia naik ke langit selangkah demi selangkah, melambaikan tangannya ke arah Ling Er. Ketika itu terjadi, Ling Er akhirnya tidak bisa menahan diri.
Ia menangis keras sambil berdiri di hutan pohon murbe. Seketika hati Xiao merasa bergetar. Ia ingin berhenti, tapi merasa sulit untuk berbalik. Tiba-tiba ada suara keras yang mengatakan, "Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Di langit, seorang pria parubaya akhirnya tiba. Ia menatap Xiao dengan lengan baju besar yang berkibar. Sosok ini adalah Kaisar Api. Saat ini emosinya sangat berfluktuasi. Ia sulit untuk ditenangkan. Kaisar Api memandang Xiao dan kemudian melihat jauh ke arah Ling Er. Setelah menghela napasnya, Kaisar Api bertanya pada Xiao, "Kenapa kamu tidak memberinya harapan?" Di sana ia meminta Xiao menemani Ling Er beberapa waktu lagi. Kini Xiao akan pergi dalam waktu yang lama. Sudah seharusnya ia memberi waktu yang lebih untuk putrinya. Kemudian Xiao kembali bergegas menuju hutan pohon murbe. Di sana ada seorang wanita kesepian yang sedang menangis. Ia menopang dirinya di atas pohon murbe api. Tubuhnya yang lemah sulit untuk berdiri. Mata Xiao langsung menjadi sakit ketika mengetahui Xiao telah kembali. Ling Er langsung bergetar. Ia dengan cepat menyeka air matanya. Kemudian ia mengungkapkan senyuman, merasa seolah-olah dunia ini kembali cerah. Xiao merasa sangat malu. Ia tak tahu bagaimana cara untuk menghiburnya. Kaisar Api berdiri di kejauhan. Ia tidak bergerak maju. Ia hanya dengan tenang mengawasi keduanya. Ketika melihat ayahnya, Ling Er juga menjadi malu. Hari ini adalah hari kesedihan dan juga kegembiraan. Dua orang yang paling ia sayangi muncul bersamaan, meringankan sedikit kesedihan yang ia rasakan di dalam. Dengan suara tegas, Kaisar Api berkata, "Karena ada takdir yang mempertemukan kalian berdua, maka jangan tinggalkan penyesalan. Aku akan memimpin pernikahan kalian berdua hari ini." Wajah Ling Er sedikit memerah. Ia menatap ayahnya sambil tersenyum, tetapi juga meneteskan air mata. Di bawah matahari terbenam, Kaisar Api duduk di atas sepotong batu biru. Pertama-tama meminta mereka memberi hormat pada langit dan bumi, lalu melakukan ritual pernikahan yang tradisional. Dengan hanya Kaisar Api sebagai saksi mereka, Xiao dan Ling Er telah menjadi suami istri. Xiao merasa malu dengan dirinya. Ia akan pergi, tidak tahu apakah melakukan ini adalah hal yang baik atau hal yang buruk. Setelah prosesi itu selesai, Kaisar Api berpesan pada Xiao agar ia tidak melupakan Ling Er yang akan selalu menunggunya di sini. Ketika ia berbicara seperti itu, Kaisar Api sudah mengatupkan giginya. Ia mengancam Xiao dengan suara yang keras. Itu karena ia bukan hanya Kaisar Api, ia juga seorang ayah. Ini murni karena cintanya untuk putrinya. Inilah cara untuk melindungi putrinya serta menunjukkan kekhawatirannya. Dengan suara tegas, Xiao berkata, ia tidak akan lupa. Xiao berjanji akan kembali untuk istrinya kelak. Saat itu Ling Er kembali menangis. Ia masih merasa berat untuk melepas kepergian Xiao. Namun akhirnya Xiao bersumpah di hadapan Ling Er dan Kaisar Api. Jika memang ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, Xiao masih akan melakukan segala cara untuk mencari Ling Er. Malam itu Xiao menemani Ho Ling Er di hutan pohon murbe. Tak ada kamar pengantin tertutup, tidak ada rumah, tidak ada meja dan kursi. Mereka hanya duduk di tanah saling membelakangi, menatap langit berbintang bersama-sama. Mereka berdua terus mengobrol sampai matahari kembali muncul. Saat itu mereka masih enggan untuk berpisah. Namun pada akhirnya Xiao harus tetap pergi dari sana. Saat ini hati Ho Ling Er tampaknya telah lebih tenang. Walaupun berat, ini semua harus ia jalani. Ling Er berjanji akan selalu menunggu kepulangan Xiao. Wajahnya tenang dan ia mengungkapkan senyuman hangat. Xiao juga tidak mau berlama-lama. Ia takut dirinya tidak bisa pergi dari sana.
Xiao memberi salam pada Kaisar Api dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Ling Er. Ia bergas ke langit dan segera menghilang. Ketika Xiao jauh dari provinsi Xin, ia melepaskan raungan besar ke langit. Itu mengguncang kekosongan hingga langit bergetar. Lalu Xiao berubah menjadi Kunpeng dan mendorong sayapnya ke batas cakrawala. Meow.